sekarang lebih fokus. Pertanyaan saya, karena ini untuk menjaga mentalitas kita. Sholat yang khusyuk itu yang bagaimana? Coba, siapa yang bisa berpendapat? Sholat yang khusyuk itu yang bagaimana? Sholat yang fokus, yang bisa berkomunikasi dengan nyambung dengan Allah. Ya tekumaha, praktek fokus. Fokus apa yang difokus? Itu pustel atau apa? Yang fokus berpikir kepada Allah aja. Terus kalau fokus pada Allah aja, kalau punya utang lupa? Lupa kalau di sholat. Pokoknya kalau di sholat lupain dulu semua, fokus sama Allah. Kan sering dengar gak istilah sholat yang khusyuk, betul nggak? Iya. Nah, kalau mau tahu surat Al-Baqarah ayatnya 45-46. Itu yang khusyuk yang begitu. Tolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, Yaitu ulangin dulu. Yang 45-nya lagi. dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi sholat itu berat gak? Berat. Coba. Kecuali bagi orang yang khusyuk berarti kita. Ya itu maksud saya. Kalau nggak khusyuk berat. As-sholatu khairu minan naum. Jawabannya teh sholat teh naon. Tidur lagi. Ngejedok wae di imah. Apalagi lagi musim dingin pakai selimut. Apalagi lagi meriang dikit aja. Nggak mau kena air. Ya alhamdulillah. Berarti orang yang khusyuk. Amin. Nah, sekarang yang khusyuk itu yang gimana? Yang khusyuk itu Al-Baqarah 45-46 nih. Ini 46-nya. Bahwa mereka akan menemui. Ulangi lagi. Mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi yang khusyuknya gimana? Kan tadi udah dikasih tahu. Yakin jumpa dengan Allah. Nah, kalau mau jumpa dengan Allah jangan musyrik. Jangan berbuat tidak baik. Harus berbuat baik. Dan jangan musyrik. Itu syaratnya. Kalau kamu mau ketemu dengan Allah. Itu yang khusyuk. Sekarang ukuran pastinya sholat yang benar kan tadi yang khusyuk udah yakin ya ketemu Allah kan. Terus mengukur dia benar apa enggak di mana? Di surat 29-45. Itu cara mengukur sholat benar. Anda bisa ukur diri sendiri juga, ukur keluarga. Jadi kita punya ukuran yang benar sholat itu. Mengikuti surat 29 ayat 45. Ya. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau pakai istilah makbrur, ada haji makbrur itu haji yang berdampak, haji yang memperoleh keberkahan. Nah kalau sholat makbrur diukur dari tercegahnya keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat yang benar diukur dari kemampuan dia mencegah tadi konsep takwa itu. Mampu menutup peluang maksiat, mampu membuka peluang ibadah. Itu ukurannya. Jadi logika terbaliknya, dia sholatnya rajin, bahkan tahajud lain, tapi kekejian kemungkaran di depan mata dia nggak bisa buat apa-apa. Fawailul musholin, sholatnya lalai, isi neraka wail. Itu surat Al-Ma'un ada membicarakan itu. Jadi harus disadari sholat kita jangan cuma tunggang-tungging saja. Ketika Anda sujud nih, tolong perhatiin waktu sujud tuh Anda harus betul-betul ya Allah.
terima kasih ya Allah, aku bisa sujud kepadamu ya Allah. Karena banyak orang yang tidak tergerak untuk sujud kepada Allah. Jadi konsep syukur kita adalah ketika kita bertakwa kepada Allah. Itu harus disyukuri betul. Karena banyak orang yang tidak bisa bertakwa. Banyak orang yang tidak bisa bertakwa. Hatta itu sudah jadi kiai, tapi dia meleset dalam memahami takwa. Ya, tidak bermaksud ngomongin orang. Wakil presiden kita kurang apa? Profesor doktor, kiai haji, ketua majelis ulama, tapi kemungkaran kemaksiatan di depan mata dia, dan dia punya kemampuan dengan kekuasaannya, nggak berbuat apa-apa. Jelas? Jadi jangan sampai kayak begitu. Maka sholat yang benar Allah mengukurnya ke sosial masyarakat. Khususnya Allah langsung fokus hasbunallahnya. Itu sholat yang benar. Hasbunallahnya benar, bertakwa kepada Allah, komitmen, dan prakteknya hablum minanas. Kamu melakukan perjuangan terhadap melawan keji dan mungkar. Gitu. Maka berbuat ma'ruf bagus, semua orang bisa. Tapi berbuat nahi mungkar, ini yang susah. Dan itu perlu kekuasaan. Nggak bisa juga. Kita cinta sayang sama Habib Rizik. Kurang apa hebatnya beliau? Nggak bisa apa-apa. Diadili begini. Karena nggak punya kekuasaan. Dan umat nggak mengerti teori menyelamatkannya. Mestinya cara menyelamatkannya itu surat Al-Maidah ayat 22, ayat 23. Begitu. Kalau ini jalan nggak ada yang nggak menang gitu. Orang yang jamin tuh cuma kitanya aja. On. Al-Maidah 22-23. Ya. Baca dulu Bang. Ya baca. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar dari. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. 23-nya. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertakwakanlah kamu hanya kepada Allah. Jika kamu orang-orang beriman. Pasti menang nggak? Menang. Gimana caranya? Serbu. Yuk, serbu. Serbu kayak gini dong Bang. Nggak ada teori lain. Apa yang mau? Cici kabe. Kita pakai cici berdoa doang. Ayo. Iya, ngajak-ngajak aspirasi. Mana kita semua itu Diajak juga belum tentu mau, nanti alasan lagi. Mau, Lagi ini, waduh. Apalagi perempuan palingnya bapak saya lagi mens bang. Wah. Iya kayak harus kenapa? Jadi udah tahu teorinya nih. Pintu gerbang itu dalam pemahaman hari ini namanya akses publik. Setiap akses publik yang kalian bisa kuasai masuk serbu. Sekarang kita cuma bisa dengan handphone. Mainkan handphone kalian itu, medsos itu untuk kuasai opini yang ada. Ya, tanggal 8 Bang, tanggal 8. Dan seterusnya. Apa aja akses publik yang kalian butuh. Ini teori dari Allah loh, bukan dari Egi. Allah yang buat. Nggak mungkin nggak menang dia seakan pasti menang gitu. Cuma ada etikanya. Surat 8 ayat 15. Surat 8 ayat 15. Ini harus dijaga etikanya. Ya, kalau mau serbu surat 8 15 nggak jalan ya sudah. Hanya ada. Wahai orang yang beriman. Dengan baik-baik ini. Ulangi pelan-pelan. Wahai orang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur. Jadi menghadapinya dong ya. Iya. Harus dihadapi.
Kan Habib Rizik sudah komit datang dari Mekah mau revolusi. Kenapa jadi melewat revolusi akhlak? Kan sudah berhadapan, bahkan dibunuh. Dia punya anak buah, kenapa nggak serbu? Wah, nanti banyak korbannya. Memang korban itu kan mati syahid. Katanya mau mati syahid. Ini nggak boleh banyak alasan. Allah nggak suka. Makanya jadi begini, kalah terus. Ini salah dong itu. Jadi mau si akhlak Pak Edi. Saya tidak berani menyalahkan, tapi ini logika konsistensi. Karena saya tahu persis, saya kan juga lawyernya. Sebelum pulang dari Mekah, nggak ada pakai revolusi akhlak. Revolusi saja. Mungkin akhlak dulu kali Bang. Kelamaan, sampai kapan? Nah, Akhlak itu biar lo, berani gitu. kalau lihat video saya udah jelas tuh. Yang penting itu revolusi itu akidah. Dari tidak bertauhid jadi bertauhid. Samina. Dari situ kalau udah itu udah menang pasti. Itu dengar Allah bilang begini. Ayo kita jalannya. Siapa yang berani sama orang Islam? Kita banyak kok. Susah diajak bersatunya Bang. Ya itu namanya imannya nggak benar. Kalau imannya benar kan tadi sudah saya bilang Samina. Tadi saya udah bilang pikiran dan perasaannya dilepaskan. Itu maksudnya. Kalian belum bisa lepaskan pikiran dan perasaannya, makanya kalah terus. Alhamdulillah. Mungkin menangnya kalau Bang Egi yang pimpin. Itu kamuflase. Sekarang saya pimpin juga, kalian juga belum bisa apa-apa. Ayo saya pimpin sekarang. Nggak bisa. Nyumbang aja nggak mau. Jadi ngeri. Itu gimana mau menang saya juga. Jadi saya tahu diri lah. Caranya adalah yang benar ya. Yang benar ini surat 61 ayat 4. Mulainya baca dulu ayat 2-nya, ayat 3, baru ayat 4. Baru itu yang benar itu. Kita sama-sama ke situ. Surat 61. Asaf. Ayat 2, 3 dan 4. 2, 3, 4. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, Dengar, jangan ada yang ngobrol dulu. mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun. Oh, Bu Wati ngobrol, nggak dengar terakhir. Dengar sayang. Apa coba terakhir? Ulangi lagi. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. nah gitu Bu Jati. Iya. Kita bersama-sama. Kompak. Sofan ka'annahum bunyanun marsus. Tapi kamu jangan omdo, ngomong aja, ya, tapi nggak kamu kerjakan. Nggak boleh, harus konsisten. Nah, itu yang saya maksud tadi, revolusi waktu di Mekah, revolusi untuk merubah keadaan. Sampai sini berubah. Habis Bapak bisa mati berapa? Nah, rakyat kita berapa puluh juta, ratusan juta. Muhammadiyahnya nggak pernah akur. Itu bukan urusan kita. Di sini nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah, tapi tauhid kepada Allah. Jadi kalau NU Muhammadiyahnya masih begitu, berarti dia tidak bertauhid, merasa jagoan semua. Konteks perjuangan kita nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah, nggak ada Persis, nggak ada Al Irsyad, nggak ada yang lain. Yang ada adalah taat kepada Allah. Samina. Nah, kalau ada mereka masih mementingkan golongannya, mereka musyrik, mereka tidak akan sampai kepada Allah. Mereka omdo, mereka musyrik. Nah, oleh karena itu kita jangan terjebak pada kelompok-kelompok. Kita berbuat apa yang kita bisa, apa yang kita bisa, ya, apa yang kita mau, dan pasti Allah memberikan sampai kepada kemenangan. Seperti yang disebut tadi, menang pasti menang, nggak mungkin nggak. Kalau di jalan Allah pasti menang. Iya.
Itu janji Allah maha benar. Innallah la yusliful mi'ad. Sesungguhnya yang benar itu janjinya janji Allah.